Oke, baik. Jadi kita akan melakukan pembuatan profil benda kerja kedua ya, seperti ini bentuk profil benda kerja keduanya, dimana jika kita lihat total ya, total dari keseluruhan panjang itu 90 ya. Nah 90, kemudian diameter paling luar itu adalah, kalau kita lihat di sini lingkarannya sebelah kanan ini paling besar adalah angka 50 ya. Oke, jadi kita buat 90 panjangnya dan lebarnya atau diameternya 50. Kita setting dulu ininya ya, materialnya. Ingat, untuk panjangnya ini tidak bisa diatur, jadi tetap 100. Nanti kita akan menggunakan tool pahat ya untuk memotongnya sepanjang 10 mili gitu ya. Nah tadi 50 ya. Nah tadi 50 mili untuk diameternya ya, diameternya 50 mili seperti ini. Oke, 50 mili kita paskan saja ya. Nah sebenarnya 55 pun juga bisa, tapi kita buat 50 saja. Dan offsetnya ini bisa diatur nanti ya, kita paling panjangkan aja 85. Oke, kemudian untuk pahatnya gitu ya, pahatnya kita pilih dua pahat nanti. Yang pertama adalah pahat untuk memotong, saya menggunakan nomor 19 ini ya, saya panjangkan juga posisinya. Kemudian pahat untuk nanti pembuatan bentuk benda kerjanya ya, saya menggunakan groove ini ya. Oke, seperti ini juga saya panjangkan juga posisinya. Nah sudah selesai, jadi kita hanya mengatur di sebelah sini terkait dengan workpiece-nya atau material benda kerja mentahnya dan juga pahatnya saja. Oke, selesai. Kemudian kita masuk ke mesinnya ya, kita lihat. Nah seperti ini, kita gunakan yang pertama pahat yang groove dulu ya. Nah atau juga bisa kita menggunakan pahat yang ini ya, kita buat langsung nanti pemakanan 10 mili dulu gitu ya, bisa juga. Oke, kemudian kita lihat dulu, jangan lupa ya kecepatan spindle-nya gitu ya. Nah, kita pilih yang 630 atau juga 500 pun boleh ya, bebas ya. Tapi usahakan yang untuk kecepatannya ini di atas 500 gitu ya, supaya juga cepat hasilnya. Kemudian kita aktifkan juga semua tool handle-nya ya. Yang ini kita nyalakan semuanya. Oke, jika sudah semua, sekarang kita lihat ya, nyalakan mesinnya dulu ya. Kita sudah nyalakan mesinnya, lalu kita mode kameranya kita rubah menjadi seperti ini. Oke, terus kita gunakan shortcut keyboard ya untuk menggerak-gerakkannya. Ingat, A dan juga alpha dan delta itu untuk pergerakan kiri dan kanannya ya dari pahatnya. Begitu juga untuk Z dan juga ini ya, Z dan juga X sama juga tapi lebih kecil ya, perputaran tiap barisnya. Lalu juga W dan juga S ya untuk maju dan mundur. Oke, jadi kemungkinan nanti akan kita gunakan hanya 4 tombol saja, alpha, delta, dan juga W dan juga S gitu ya, itu saja kemungkinan. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan mencari titik nolnya dulu ya, untuk memakan sepanjang 10 mili ya, karena ini kan tadi kepanjangan 10 mili kan ya. Oke, pertama kita nyalakan dulu, gunakan yang tuas ini ya, di sebelah kiri ini, sebelah kiri yang menuju atas untuk JW putarannya. Terdengar suara sudah berjalan. Kemudian jika sudah, kita dekatkan dan kita jangan lupa pengalinya ini kalikan 1. Jadi kalau sudah mendekati material, kalikan 1 ya, supaya untuk ini proses pemakanannya itu dapat dilakukan ya, karena kalau dikali 10 dia tidak bisa gitu ya. Oke, kita buat dulu sampai dia terdengar suara ya, suara materialnya memakan, suara pahatnya, pahat itu menyentuh atau memakan material gitu ya. Oke, kita tunggu dulu sebentar, perlahan-lahan ya. Nah sudah ya, sudah terdengar, ini kita nolkan. Oke, kemudian kalau sudah, nah ini
karena untuk yang ke atas ini belum diatur ya, jadi kita juga bisa mengatur yang bagian atasnya dinolkan juga ya, disentuhkan gitu ya, sampai menyentuh dan bersuara. Nah sudah, kita nolkan juga. Oke, sekarang langkah selanjutnya adalah untuk mencari titik nol. Sudah, kita geser sepanjang 10 mili ke kiri ya. Dilihat yang tuas karetan di sini, yang bagian bawah sini. Nah ini sepanjang 10 mili, karena kita kan memotong 10 mili kan ya. Oke, nah kalau sudah, kita bisa memakan ke depan gitu ya. Nah untuk pemakanan ke depan saya menggunakan tuas otomatis. Nah seperti ini, biar cepat ya. Nah sudah selesai. Jika sudah selesai, kita bisa lihat hasilnya ya. Kita berhentikan dulu. Oke, spindle juga diberhentikan. Kita gunakan skate mat. Apakah benar sudah terpotong 10 mili atau 90 ya? Ingat ya, dari sebelah kiri sini diukurnya ya, dari titik 0 ke kanan ini memanjang ya, mestinya 90 nanti. Oke, pas ya 90 ya. Nah sudah 90, sekarang kita tinggal mengatur untuk proses pembuatan profil benda kerjanya atau bentuknya. Kita buat yang bagian kecil dulu ya, kita buat yang bagian kecil dulu gitu ya, dimana untuk yang bagian kecil ini dia memiliki diameter yang paling kecil itu adalah 15 karena hasil bentukan dari chamfer nantinya. Nah kita lihat yang di atasnya lagi ini ya, berarti 25 ya, 25 mili untuk di sini diameternya. Nah dari 50 ya tadi ya menjadi 25, maka kita kurangi sebanyak 25 mili gitu kan ya. Nah ingat, kalau untuk di mesin simulator ini, ketika kita mengurangi diameter, dia sesuai dengan jumlah pengurangannya ya. Misalkan 50 dijadikan 25, maka berarti pengurangnya 25. Tapi kalau di mesin bubut yang sesungguhnya atau mesin bubut yang ada di lab manufaktur gitu ya, itu maka dibagi 2 dulu gitu ya. Jadi 25 dibagi 2, 12,5 seperti itu. Tapi untuk di mesin bubut simulator ini, maka dikurangi sesuai dengan jumlah pengurangannya. Baik, kita lihat juga panjangnya berapa di sini. Di sini adalah 15 ya, tapi di sini adalah K5 gitu ya. Berarti 15 ditambah 5 gitu ya, karena 5 ini nanti kan hasil bentukan dari chamfer ya. Jadi untuk chamfernya kita proses paling akhir. Berarti untuk top pertama ini adalah kita buat diameter 25 dengan panjang 5 tambah 15, 20. Oke, berarti kita buat ini ya. Pertama ganti dulu pahatnya. Saya lebih suka menggunakan pahat yang ini. Nah seperti biasa juga kita harus menolkan lagi ya, mentitik nolkan lagi. Caranya juga sama ya, dekatkan pahatnya ke material sampai terdengar suara makanannya ya, sering gitu ya. Oke sebentar. Sebentar dulu supaya prosesnya ini berjalan lancar dari kecepatan spindle-nya. Oke sudah. Nah sekarang dilihat ya, sampai sering gitu ya suaranya ya. Nah sudah ya, kita 0 untuk yang bagian eretan itu tersebut, kemudian yang bagian atasnya. Nah ini juga sampai sering gitu ya. Oke sudah juga. Nah sekarang kita lihat, ingat ya tadi dengan diameter 50 menjadi 25, kita buat 50 menjadi 25 dulu ya. Nah kurang lebih seperti ini. Tapi ingat, ini kan ujungnya ini, ujung dari pahat ini kan hanya sebagian saja yang berwarna kuning atau yang tajam. Nah ini juga tidak tajam, maka kalau misalkan kita memakan seperti ini ke sebelah kiri itu tidak boleh ya. Nah seperti ini tidak boleh, karena apa? Bagian dari pahat yang tidak tajam akan ikut memakan tidak ke sebelah kiri, maka tidak boleh. Jadi kita hanya boleh di area yang berwarna kuning saja. Nah di area berwarna kuning itu kalau kita lihat kurang lebih
mungkin sekitar, kita makan dulu. Nah, ini mulai dari 0 ya. 0, kita majukan kurang lebih sampai angka 7,5 ya. Kita 7,5. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian jika sudah, kita makan ke kiri ya. Ingat, makan ke kirinya ini sepanjang kecepatannya 20 ya. Kita lihat di sini. Nilai 6,8, 7,6 sampai angka 20. Hati-hati pelan-pelan ya. Oke, sudah 20 ya. Kalau sudah, dimatikan dulu. Nah, kali 10 geser ke kanan biar cepat gitu ya. Kali 1 lagi, nyalakan lagi. Ingat tadi kan sudah 7,5 ya. Sekarang tambah 7,5 lagi, jadinya kan 15. Kita makan sepanjang ini ya, 7,15 ya, ke angka 5. Dari ini 0 ke 0 ini ya, yang 3,3 ini ya. 0 ke 0 itu 10 ya. Maka tadi karena sudah 7,5 tambah 7,5 menjadi 15, maka harus menuju ke angka 5 gitu ya. Oke, nggak apa-apa, 5,5. Kita karena masih di 15,05 kan ya, masih di bawah 25, masih aman. Kita bisa ke kiri lagi gitu ya. Sepanjang, ingat yang ini 7,4, nilai jarak mancing sampai angka 20 lagi ya. Oke, hati-hati pelan-pelan kalau sudah mendekati angka 19 gitu ya. Oke, sudah 20 ya, matikan lagi. Nah, geser lagi gitu ya. Nyalakan lagi. Nah, tadi kan sudah 15 ya, tadi 15,05 ya. Kita makan lagi gitu ya. Sampai ke 15, angka 20 gitu ya. Ke angka 0. Buat sampai ke angka 0, yaitu berarti totalnya nanti 20 ya. Oke, sebentar. Nah, ini ya, ini sudah 20. Kita geser ke kiri lagi sampai angka 20 di sebelah kiri sini ya. Oke, kalau sudah, matikan dulu mesinnya, geser lagi ke kanan gitu ya. Nah, sampai keluar dari ini, kali 1 lagi, nyalakan lagi mesinnya. Nah, tadi kan sudah 20, berarti kurang 5 kan ya, maka kita buat ini sampai 5, angka 5 lagi kan, berarti pas 25. Oke, pelan-pelan ya. Bisa menggunakan mouse kalau mau hati-hati gitu ya, dikit-dikit. Oke, 5 ya, sudah. Kita geser ke kiri sampai angka 20 lagi ya, di sebelah kiri sini. Kalau sudah mendekati angka 19, hati-hati ya, pelan-pelan gitu ya. Oke, matikan. Oke, geser lagi ke sebelah kiri atau sebelah kanan boleh ya, intinya menjauhi. Nah, gini aja ya. Oke, jika sudah, kita lihat dulu nih hasilnya di sketmatnya, apakah betul ya diameternya ini adalah sudah 25 ini ya. Nah, oke, sudah 25 ya, anggap aja ini 25 ya, 25,1, karena untuk mengepaskan ininya garisnya itu agak susah kadang. Nah, pas ya, 25 ya. Dan apakah panjangnya betul 20? Ini kan 90 tadi ya, mestinya di sini 70 kalau betul. Oke, sudah 70 benar ya. Nah, sudah sesuai ya. Oke, ini untuk yang pertama. Jadi kita sudah membuat 25 diameternya ini dan panjangnya 20. Sekarang kita buat yang ini. Ingat ya, ini diameternya tuh 50 yang paling ini ya, kotak yang kedua ini ya. Bahasanya silinder yang kedua ini yang kita namakan silinder pertama gitu ya. Ini silinder kedua. Nah, silinder kedua ini
diameternya tuh ternyata sama 50, berarti tidak kita proses. Tapi ingat di sini ada jaraknya 10 atau panjangnya 10 gitu ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya gitu ya? 10 mili ini berarti kan kalau di total dari 5 tambah 15 20 tambah 10 kan 30 kan ya. Nah, 30 dari jarak titik sebelah kanan. Sedangkan kalau kita lihat untuk pahatnya ini kan dia memiliki ketebalan ya. Berapa Pak ketebalan atau lebar pahatnya ini kita lihat. Nah, kita lihat dari pahatnya ini berapakah lebarnya gitu ya. Tadi pahat nomor berapa groove tadi ya? Sebentar. Oke, kita lihat untuk pahatnya. Nah, pahatnya nih nomor 43 kan yang saya gunakan tadi pahat groove, lebarnya tuh ternyata 3 mili. Nah, kalau 3 mili berarti kita harus menambahkan 3 mili karena yang dihitungkan sebenarnya dari sisi ini kan ya, pahat yang sini. Tapi tadi di awal kita membuat titik nolnya kan menggunakan pahat yang sisi ini gitu ya. Berarti kalau kita meminta untuk ukuran ini 30 gitu ya, dari 10 15 5 gitu ya, berarti dia pahat yang sebelah kanan tuh di sini gitu ya. Berarti kita harus nambah ke sini jadi 33 gitu ya. Nah, kemudian ini 35 diameternya. Ketika menjadi 35 berarti dari 50 dikurangi 35 15 mili yang kita proses. Oke, langsung saja kita ini ya, proses ya. Kita nyalakan dulu spindle-nya. Nah, ingat ini sudah 20 ya angkanya. Berarti kita buat ke kiri sebanyak 10 mili dulu untuk panjangnya yang silinder kedua. Nah, kemudian tambah 3 mili untuk lebar dari pahatnya. Nah, seperti ini ya. Jika sudah kita maju ke dalam, ke depan maksudnya. Nah, ingat dinamakan di sini ya, hati-hati sebanyak 7,5. Karena kan tadi kita harus memakan 15 mili ya, tapi tidak bisa langsung 15 karena pahat yang paling tajam ini hanya sebagian saja. Nah, kita buat 7,5. Oke ya, 7,5 sudah. Sekarang berapa lebarnya ke kiri ini? Silinder yang ketiga ini ya. Oh, 10 mili. 10 mili berarti ingat tadi kan 33 ya, bukan berarti menjadi 43, tapi tetap menjadi 40 gitu ya. Nah, kita geser ke kiri. Sepanjang di sini ya, diameternya ini atau lebarnya ini menjadi angka dari 36 menjadi 40. Kemudian jika sudah, kita matikan mesinnya dan kita proses lagi gitu ya. Dari 33 tadi ya, 33. Nah, ini kemudian kan ada 1,5 ya, kita buat lagi menjadi 15. Nah, sudah lewat ya, sudah 0, kita menuju ke angka 5. Pelan-pelan, hati-hati ya, jangan sampai kebablasan, jangan sampai lebih gitu ya. Oke, kita geser ke kiri lagi sampai menuju angka 40 ya. Pelan-pelan. Oke, sebentar. Kita berhentikan dulu mesinnya, sudah ya. Nah, kita lihat hasilnya, dicek menggunakan sketmatnya. Apakah betul ini kan 70 ya? 70 ke sini mestinya jadi 60 gitu ya.
Oke, betul ya, 60 ya. Nah, kemudian untuk diameternya berapakah ini? Apakah 35 gitu ya? Nah, 35 ya, sudah betul ya. Seperti itu caranya ya. Oke. Nah, sudah. Terus dari 60 ke sini mestinya ini 50 gitu ya. Ini mestinya 50. Oke, betul ya. Sip. Oke, lanjut kita ke silinder yang ini. Nah, ini 15 ini ya. Ini 15, tapi kita lihat dulu apakah bisa gitu ya sampai ke 15 gitu ya. Kita lihat dulu ya, dari sini ke sini 15. Oh, 65 bisa ya. Oke, dia 65 bisa. Kemudian ke dalamnya 40, berarti dikurangi 10 kan ya, dari 50 menjadi ini. Nah, tapi sepertinya untuk proses ini itu nggak bisa gitu ya, karena dia sudah mendekati spindle. Nah, oleh karena itu kita harus membalik gitu ya. Jadi dibalik ini dengan cara ini, di bawahnya tulisan ENRU, NEN dan NRU ini ya, kita klik. Nah, sehingga terbalik gitu ya. Nah, ketika terbalik kita lihat dulu apakah ini 0 gitu ya, sama gitu ya, sama gitu ya. Jadi ketika kita sudah membuatnya titik 0 gitu ya, itu sama gitu ya, selama kita tidak merubah ini ya, tidak merubah apa namanya posisi offsetnya di spindle-nya ini. Jadi ketika kita sudah membuat titik 0 di sini, maka dia akan sama panjangnya juga ya, karena tadi sudah kita potong 10 tadi ya. Beda kalau misalkan belum kita potong 10, kita proses dulu, habis itu kita balik. Nah, titik 0-nya kan berubah karena harus memotong 10 mili dulu gitu ya. Tapi di awal kita sudah memotong panjangnya supaya sama gitu ya dengan profil benda kerja yang dibuat. Ketika kita balik untuk profil benda kerja yang ada di spindle ini gitu ya, itu akan tetap titik 0-nya gitu ya. Sehingga kita bisa memproses gitu ya, memprosesnya. Nah, dari sebelah baliknya, sebelah sini kan ya jadinya ya. Oke, dari sini gitu ya, 5 tambah 20 kan 25 ya. Oke, kita buat 25 dulu. Ke kiri 25 ya berarti. Sepanjang 25. Oke, sudah 25 ya. Kemudian jika sudah 25, kita lihat di sini. Ingat, tapi 25-nya ini 25 ini loh ya, dari sisi ini. Nah, kalau kita ingin 25-nya itu pas, berarti harus 28. Karena kan dia memiliki lebar untuk ininya kan 3 mili ya. Lebar dari pahatnya itu. Nah, seperti ini. Kita lihat dulu berapa. Oh, sepanjang 15 ya. Sepanjang 15 mili lebarnya dengan kedalamannya 10 mili karena menjadi 40. Kita proses gitu ya. Oke. Ingat, kita buat 5 mili dulu ya lebarnya. Maaf, kedalamannya maksudnya 5 mili. Nah, ini buat jadi 5 mili yang di sini. Habis itu pemakanan ke samping sebanyak 15 ya. Berarti nah sini ya, sebanyak 15. Nanti 35. Menuju angka 35. Oke. Jika sudah, kita masukkan lagi ke dalam sebanyak 5 mili lagi, jadi menjadi angka 0 nih ya. Jadi untuk mata pahat ini dia bisa memakan ke kanan dan ke kiri ya, karena memang kanan kirinya terasah tajam gitu ya. Kita berubah menjadi angka 0, jadi total 10 mili ini ya. Oke, pelan-pelan.
nyalakan mesinnya, kita lihat hasilnya. Nah, dari sini ke sini oke, sudah ya, 25 betul ya. Nah kan 65 ditambah 25 kan jadinya 90 kan ya, betul ya. Sekarang dari 65 ini ke sini mestinya ini ada 50 gitu ya. Oh 55. 65 ke 55. Oh jadinya ini ya. Apa namanya? 10. Padahal diminta 15 ya. Berarti kurang gitu ya. Iya. Dari sini kan 90, berarti kalau dari sini untuk 65 kan ya, betul ya. Oh iya ya, mohon maaf. Jadi 5 ini berarti harusnya ini 15 gitu kan ya. Berarti karena ini sudah masuk, baik. Berarti kita proses lagi, ini kurang berarti ini kelebihan 5 mili berarti. Oke. Kita proses lagi, terima kasih sudah diingatkan. Nah, berarti kita proses ini 5 dulu, kita buat menjadi angka 5 gitu ya. Nah, ini dikeluarin dulu. Itu kita nyalain. Kita buat angka 5 ininya untuk ke maju ke depannya ini. Nah, 5. Kita makan ke kanan ya. Berarti sebanyak 5 mili. Kalau 28 ditambah 5 berapa? 30. 23 ya. 28 kurang 5 kan 23. Hati-hati. Oke, makan lagi ke depan sepanjang sampai 10 ya. Atau menuju angka 0. Oke, kita tunggu dulu supaya lancar perputaran mesinnya. Nah, mungkin di laptop saya ini agak nge-lag sedikit. Kita buat sampai angka 0 ya. Oke, baru geser ke kiri. Oke, selesai. Nah, sudah jadi ya. Oke, sip. Ini juga sudah 40. Oke, mantul. Nah, udah ya. Sekarang kita proses chamfernya gitu ya. Sekarang tinggal proses untuk pembuatan chamferingnya. Oke, kalau sudah seperti ini untuk chamferingnya tadi kita lihat 45 derajat ya. Kita lihat lagi. Nah, ini ya 45 derajat ya, dengan nilai di sini adalah jaraknya 5 mili gitu ya. 5 mili di sini juga sama dengan 5 mili di atas ini ya. Oke, kita buat dulu menjadi 45 ya. Jadi ini diaktifkan menu untuk tombol pengaturan sudutnya di true post. Kita buat jadi 45. Terus kita geser ke atas dulu ya. Pahatnya di mendekati material gitu ya. Kemudian jika sudah, maka kita bisa menggunakan referensi atau acuan dari ujung pahat ini ya. Ujung pahat yang kuning ini didekatkan gitu ya. Didekatkan dengan yang paling luar gitu ya. Paling luar lapisan atau permukaan dari materialnya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, jika sudah, kurang ke bawah dikit. Nah, jika sudah gitu ya, kita bisa menolkan titik ini. Nah, ini dinolkan. Yang eretan di sebelah kanan bawah ini untuk kedepannya ya, yaitu W sama S nya ini dinolkan. Nah,
kemudian kita tarik ke atas atau kita majukan ke atas sepanjang 10 mili dari 0 ke 0 lagi. Nah, kenapa Pak? Oke, sebentar. Nah, seperti ini ya, 10 mili. Jadi kalau kita ingin memakan 5 mili untuk ke depan gitu ya, seperti ini tadi ya, dari bawah sini gitu ya. Sebentar. Nah, dari bawah sini gitu ya, itu menuju ke 10 ke depan atau maju ke depan, kita ingin memakan 5 mili, maka harus dikali 2 gitu ya, untuk proses pembuatan chamfer ini gitu ya, pembuatan chamfering ini. Nah, ini tadi sudah saya atur ya titik nolnya, kemudian sudah saya ini juga titik nolkan juga, terus kemudian saya majukan ke depan gitu ya sepanjang 10 mili supaya nanti bisa menghasilkan nilai 5 mili ya untuk chamferingnya, jaraknya gitu ya. Nah, jika sudah, kita nyalakan mesinnya. Dan yang digunakan pemakanan adalah huruf Z. Ingat huruf Z karena dia pemakannya serong ke bawah gitu ya. Nah, seperti ini. Karena dia pemakanannya serong ke bawah ya. Kita tunggu sampai selesai prosesnya. Sampai dia sudah tidak ada suara lagi ya. Oke, sudah selesai, kita hentikan mesinnya. Kemudian kita lihat dari sketmat apakah sudah betul gitu ya. Nah, kalau dilihat ini kan 90 ya. Mestinya di sini tuh 85. Apakah sudah 85? Oh, kurang sedikit ya berarti ya. Kurang sedikit berarti tadi untuk titik nolnya kurang gitu ya. Ini juga harusnya itu 40. Harusnya di sini. Kenapa Pak 40 gitu ya? Sebenarnya 40 ini tuh adalah 5 mili dari sini gitu ya. 5 mili dari sini. Tapi dia dihitung 40 karena kan dia diameter. Jadi dari sini juga dihitung 5 mili juga. 5 mili ditambah 5 mili jadinya kan 40. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang di sini tidak gitu ya. Kita buat ini jadi 85 ya. Nah, seperti ini kita proses lagi. Karena tadi masih ini ya belum betul, kurang dikit gitu ya. Nah, seperti ini. Kita nyalakan lagi mesinnya. Tadi kurangnya dikit ya. Saya buat 1 mili. Oke, saya makan lagi. Jadi kalau tidak salah tadi untuk yang panjangnya kan 85,5 ya. Berarti 0,5 kan kurangnya. Tapi kalau untuk kita makanan ke depan ini harus dikali 21 mili ya. Oke. Kita tunggu hasilnya sampai selesai, sampai perhatian ini tidak ada suaranya ya, atau dia sudah tidak bersentuhan lagi dengan materialnya, menandakan sudah termakan semuanya ya. Oke, kalau sudah bisa kita matikan mesinnya, kita lihat lagi hasilnya. Nah, sudah betul ya. Kalau kita lihat di sini titik-titiknya sudah sesuai ya. Nah, jadi memang agak ini ya, agak membingungkan gitu, dalam artian harusnya ketika kita ingin memakan sebanyak 5 mili gitu ya. Nah, maka juga 5 mili gitu ya yang dimakan gitu ya. Untuk chamferingnya, tapi ternyata dia harus dikalikan 2. Jadi khusus untuk pembuatan chamfering gitu ya. Chamfering tadi kita acuannya menggunakan yang ini tadi ya. Pemakanan dari titik sini gitu ya ke depan gitu ya, atau ke atas gitu ya. Oke, sebentar, ini masih nge-lag lagi laptop saya, mohon maaf. Nah, ini ya, dari titik sini gitu ya, dari titik sini itu ke sini tuh 5 mili sebenarnya gitu ya. Jadi ini 5 mili dan ini dari sini juga 5 mili, sehingga kalau ditotalkan 10, makanya dia nilainya diameternya 40 gitu ya.
Tapi sebenarnya ini kan sudah betul ya, sini 5 mili dan ke sini 5 mili gitu ya. Jadi kita nanti untuk membuat chamfering itu acuannya garis ini. Tapi perhitungannya dikalikan 2 gitu ya. Jadi kalau misalkan chamfering 10 mili, maka kesininya tuh harus 20 mili gitu ya. Sehingga supaya terbentuk sininya tuh 10 mili. Bisa dipahami ya semuanya ya. Oke, sip. Sekarang selanjutnya yang langkah terakhir adalah untuk yang ini. Kita geser dulu ke sini. Nah, kita balik ya. Nah, balik seperti ini. Berarti kalau untuk ini berarti kita harus mau setting lagi 0 dari 0 lagi ya, karena beda titik nolnya. Nah, kita lihat ya titik nolnya. Kita harus simak dengan baik-baik ujungnya ya. Nah, kurang lebih ini sudah titik 0, kita nolkan dulu. Yang di sebelah sini eretannya. Nah, kemudian kita majukan 10 mili. Sebanyak 10 mili. Dari 0 ke 0 ya. Nah, 0 ke 0 itu 10 mili. Oke. Nah, jika sudah, kita nyalakan mesinnya. Terus kita proses pemakanannya. Sampai selesai juga ya. Sampai dari pahatnya kita sudah tidak bersentuhan lagi dengan materialnya. Tapi sebenarnya ya, kalau di mata pahat atau bisa yang sesungguhnya, ketika kita memproses pemakanan seperti ini itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Karena apa? Dia pemakanannya langsung banyak, 10 mili ya. Jadi yang diperbolehkan itu harusnya adalah 2 mili, 2 mili, 2 mili. Jadi 2 mili proses gitu ya, dari atas ke bawah serong. Setelah selesai dimajuin lagi ke titik tadi, tambah lagi 2 mili, seperti itu harusnya. Karena pahatnya kan hanya yang paling tajam ya di atas ini ya. Di sini kan juga tidak ikut tajam gitu ya. Tapi kalau di simulator berhubung juga masih bisa dimakan prosesnya, areanya, jadi bisa di Nah, ini juga masih kurang ya, ternyata masih 85,5. Oke, berarti ini kita buat ke 85.0 dulu. Nah, ini juga tadi 15 kan ya. Ini masih 15,6. Kita buat ke 15.0 ya. Nah, nanti hasilnya harusnya warna hijaunya ini menuju ke ini ya, titik atau garis yang kuning-kuning tadi. Oke, sebentar. Ini kembali nge-lag lagi laptop saya. Nah, ini ya. Jadi nanti warna hijau yang ini itu warna hijau ini harusnya ke kuning yang di atas ini. Oke, kita buat kembali lagi dulu. Nah, jika sudah kita tambah 1 mili ya. Ini 1 mili. Oke, kita proses lagi ya. Kita lihat, nah sudah sesuai ya, alhamdulillah. Oke, sudah sesuai semuanya, sudah pas juga sesuai dengan ukuran ya. Nah, akhirnya sudah selesai juga untuk pembuatan profil benda kerja yang kedua. Ini kita kembalikan ke 0 lagi karena sudah tidak menggunakan chamfer lagi. Oke. Dan kalau misalkan sudah selesai, kalau untuk mesin ubud ini jangan lupa untuk dimatikan mesinnya gitu ya, walaupun simulator gitu ya. Tapi juga harus kita membiasakan diri gitu ya. Kalau udah selesai, jangan lupa dimatikan mesinnya ya. Karena apa? Nah, ini ya, dimatikan tombol merah.
Oke, karena apa? Bisa jadi kadang kalau di mesin bubut yang sesungguhnya teman kalian tuh nggak sengaja gitu ya bermain ataupun usil gitu ya, menyentuh bagian dari tuas-tuas ini padahal kondisi mesinnya masih nyala gitu ya. Nah, yang terjadi adalah ditakutkan kalau kalian sedang mengoperasikan atau mengatur pahat ataupun materialnya di spindlenya ternyata diputar, akhirnya kan jalan lagi spindlenya. Nah, itu bisa berbahaya. Oke, jadi hati-hati. Baik, terima kasih.